يا قوي يا متين يا والي يا حميد يا مسيء يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد أحد الصمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا مني يا ضار يا نفي يا نور يا هدي يا بدي يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا Allah. Lanjut ke salawat thariqah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqan minallahi rabbil alamin tariqan min ruhi Jibril al-matin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin tariqash syuhada'i wal mujahidin. Allah
صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين. Kata Nabi, siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka dialah orang yang paling dekat denganku di surga nanti. Ini nanti bapak-bapak yang mau hadir manakiban di Sirna Rasa itu kurang lebih 3.500 yang hadir ya. Kalau udah baca salawat ini, semuanya nangis, hampir semuanya nangis. Ya. Udah baca salawat ini. Tambah nanti Rabbi yasir lana wa la tu'asir alaina. Rabbi yasir lana wa la tu'asir alaina.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, di setiap hari Jumat aku ingin dari kebanyakan umatku membaca salawat atas namaku. Dan alhamdulillah permohonan Rasulullah diijabah. Dikabulkan oleh Allah sampai-sampai khusus ini untuk hari Jumat mampu mengalahkan bacaan Al-Quran. Hatur nuhun Pak Ridi anu kasman ya, kasep dan manis. Ya. Jadi kata Allah, aku kabulkan permohonmu ya Rasulullah. Jadi Pak Helmi itu hari Jumat mah baca Quran pun kalah pahalanya oleh baca salawat. Itu khusus spesialnya. Spesial khusus untuk manusia paling mulia dari Jumat itu perbanyak baca salawat. Sampai pesantren Najmus Salam yang Cileunyi sini nih dulu tahun 1935 itu pernah dibom oleh Jepang itu, oleh tentara Belanda itu. Kemudian si meriam itu ngapung ke langit dan alhamdulillah pesantren itu selamat dari bom Belanda itu. Selidik punya selidik, satu diantaranya adalah pesantren Najmus Salam itu adalah pengamal salawat. Ada Mama Kholil di sana. Bilih terpercantan mangga kadinya amang kadinya silaturahim ke pesantren Najmus Salam Mama Kholil. Ya, itu luar biasa. Ini manfaat dari salawat itu melembutkan hati. Seluruh kekasaran dalam hati itu hilang dengan salawat dan tadi itu dengan kalimat thayyibah. Maka kita tidak harus bosan mengulang-ulang ini. Ya. Alhamdulillah ini 4 tahun yang lalu saya sudah khatmil Quran di Pekanbaru Riau. Ya, bahkan di tempat pembuangan DITII itu. Saya ketemu dengan Muslim Majalengka, Muslim Cililin, ya, Muslim Kebumen, Muslim Magelang di sana. Alhamdulillah udah di pasihan tanah lagi kok Pak Harto 2,5 hektar ternyata. Yang tergambar yang DITI yang dibuang oleh Pak Harto itu disengsarakan ternyata. Perkebunan sawitnya saja 2,5 hektar Pak, kaya raya. Saya pun puntennya, abdi jika kepala daerah datang itu kawal-kawal oleh koridor itu, ngaji di sini kawal-kawal. Wah, ada orang permata biru sampean kira orang mehen gitu. Betul kali itu juga jalmi abdi itu gitu. Ya, gitu. Itu pengalaman. Begitu juga di Padang ya. Padang itu luar biasa. Saya saksikan di Padang itu Pak Helmi tidak ada yang namanya toko Alfamart Indomart itu. Bahkan mengharamkan katanya itu. Cina berkarir di Padang itu. Tidak ditemukan ada Alfamart Indomart itu. Karena apa? Karena agar umat Islam itu belanja terhadap orang Islam itu sendiri. Yang disebut dengan gerakan belanja ke warung tetangga itu yang digagas oleh Ustadz UAS. Ustadz Abdul Somad. Namun sayang Ustadz Abdul Somad dapat gelar mubaligh radikal oleh orang-orang Rojali golongan Jalmilir kan gitu. Padahal apa radikalnya kan gitu. Kita baca-baca kalimat thayyibah shalawat thariqah ini insya Allah dapat jaminan lembut hati itu. Seluruh kekasaran akan hilang dalam diri kita. Oleh sebab itulah rendahkanlah hati kita itu serendah-rendahnya. Insya Allah dunia akan tunduk kepada kita. Sebab apa? Sebab air selalu mencari tempat yang lebih rendah. Perhatikan aja, air itu selalu mengalir pada tempat yang lebih rendah. Oleh sebab itulah uzil af walau min fahmil bahaim, kata para ulama itu. Ambil mutiara itu walaupun datangnya dari mulut seekor domba, apalagi dari mulut manusia, bukan seekor ya. Luar biasa. Kalimat thayyibah shalawat thariqah ini kita baca lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar setelah khutbah Idul Fitri, ya, yang kemarin telah kita rayakan secara sukacita, bukan suka duka. Ya. Ada yang di pelabuhan nunggu kereta, nunggu kapal ada yang 14 jam, 10 jam, 8 jam dan sebagainya. Tapi tetap dalam keadaan suka cita. Jadi pengajian menata diri untuk menuju pulang ini dalam rangka tadi. Kita mau pulang kampung aja, berani bayar berapapun. Asal apa? Asal bisa pulang kampung. Ada yang naik kereta, naik pesawat, ada yang rental mobil, dan sebagainya. Kenapa? Rindu kampung halaman. Dan kampung halaman kita yang sebenarnya adalah surga. Dari mana dalilnya? Karena Adam dan Siti Hawa berada di surga. Kita pulang menuju kampung halaman kita saja, begitu rindunya. Orang rela macet berjam-jam. Rela mengeluarkan uang, bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa dan hartanya. Ingin pulang kampung. Kenapa? Rindu bertemu dengan keluarga. Rindu bertemu dengan orang tua kita. Ya. Terlebih-lebih kita harus rindu bertemu dengan surga Allah, ketemu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adnin. Surga Aden. Yadkhulunaha. Siapa yang masuk? Yadkhulunaha. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu. Surga Aden itu akan diisi oleh ahlul Quran, oleh ahli pengajian. Dan orang-orang yang diperkenankan masuk ke surga Aden itu adalah min azwajihim, min abaihim, wa man sholaha min abaihim. Orang yang soleh min abaihim dari ibu bapaknya. Wa azwajihim dari istri-istrinya. Wa zurriyatihim dan anak cucunya sampai cucu terakhir. Kemudian setiap pintu surga salamun, disalami oleh seluruh malaikat. Salamun min kulli bab. Setiap pintu surga disambut oleh malaikat, kesejahteraan untuk kalian. Bima saba'tum kan fa ni'ma uqbad dar. Karena kesabaranmu waktu dulu hidup di dunia ini. Duduk mendengarkan tausiah Ustadz Ude, Nu, saya dan guru-guru yang lain dengan sabar ini kan. Karena tidak setiap orang juga mendapatkan kenikmatan seperti ini. Inginnya Allahumma lantas jalankan. Inilah kenikmatan, yang kenikmatan itu tidak pernah engkau dapatkan waktu engkau tinggal di dunia ini. Kembali lagi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar setelah khutbah Idul Fitri, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril.
Ya Rasulullah, aku ingin berdoa untuk 3 perkara. Dan Rasulullah mengamininya saat itu juga. Yang pertama, kata Rasulullah, aku berdoa, ya Allah, jangan kau terima saumnya, sholatnya, infak dan sodakohnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, dan seluruh amal-amal kebaikan apapun. Orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi orang yang durhaka kepada Allah, kepada kedua orang tuanya, walaupun dia punya amal soleh sebesar gunung Uhud, sebesar gunung Manglayang gitu kan gitu, maka tidak akan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengaminkan, amin, kata Rasulullah. Ya. Oleh sebab itulah dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Hanya kepadakulah engkau menyembah. Wabil walidain ihsana, dan kepada kedua orang tuaku ihsana, berbuat baik. Ya. Kita masih ingat kisah Uwais Al-Qarni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Rasulullah memanggil Umar dan Ali. Wahai Umar dan Ali, sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Beberapa tahun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan Umar Ali ingat pada wasiat itu. Ketika ada segerombok rombongan musim ibadah haji dari Yaman, ada yang satu riwayat dari Yaman, satu riwayat dari Syam, berangkat ke Mekah. Rombongan itu lalu dijumpainya oleh Umar dan Ali. Adakah di tengah-tengah kalian Uwais Al-Qarni? Oh, mungkin orang itu yang aku sewa untuk mengawal domba-dombaku dari kampung menuju Mekah itu. Lalu didatanginya orang itu, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Betulkah engkau Uwais Al-Qarni? Ya, akulah Uwais Al-Qarni. Terbayang oleh Umar dan Ali, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang manusia yang tampan, yang ganteng, dan memakai baju mahkota. Gitu. Ternyata orang biasa-biasa saja dan pakaian pun compang-camping. Pertanyaannya, apa yang menarik dari orang ini? Sampai Rasulullah menyampaikan salamnya untuk Umar dan Ali untuk meminta doanya. Ternyata Uwais Al-Qarni pernah menggendong ibunya dari kampung halaman menuju Mekah, dari Mekah menuju kampung halamannya. Dari Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya menuju Jakarta. Kira-kira di antara kita ada yang kuat nggak ini? Kenapa engkau tidak bergegas menuju Mekah dan Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Menangis Uwais Al-Qarni. Bukan aku tidak rindu berjumpa dengan Rasulullah, tetapi ketika aku tengok ke belakang, aku punya ibu yang sudah tua renta. Setiap hari aku gendong dari kamar mandi menuju kamar tidur. Aku suapi makannya, aku bersihkan pipis dan kotorannya setiap hari. Setiap itulah bertahun-tahun aku lakukan. Kesimpulannya, oh inilah manusia istimewa yang disebut-sebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas baktinya kepada kedua orang tua, di mana setiap doanya naik ke langit diamini oleh seluruh malaikat, sampai Umar dan Ali pun untuk meminta doa kepada manusia luar biasa, Uwais Al-Qarni. Inilah ungkapan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat indahnya suara kita, tampan dan cantiknya paras wajah kita. Tetapi yang dilihat oleh Allah, walakin yanzuru ila qulubikum, Allah hanya melihat hati kita semua. Wa a'malikum, dan amal kita semua. Oleh sebab itulah kesimpulannya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaya dan setinggi apapun pangkat dan jabatan, kita tetap harus tawadhu dan rendah hati. Dan semiskin apapun kita di dunia ini, tidak boleh kepercayaan diri. Tidak boleh kehilangan kepercayaan diri. Karena manusia ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ada dua. Satu, pulang dengan membawa maksiat yang dilakukannya. Yang kedua, kita mau pulang dengan amal soleh yang kita lakukan. Bagi kita semua yang hadir di sini, kita harus pulang dengan membawa amal soleh yang kita lakukan, dan kita harus panen dengan amal soleh itu. Tidak boleh di antara kita pulang dengan membawa maksiat yang kita lakukan. Kalaupun maksiat yang pernah kita lakukan di dunia ini, tadi itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan taubat kepada kita semua. Ada kiriman WA dari Pekanbaru Riau katanya ini, seorang ustadz ini. Ada seorang ibu nelpon anaknya. Mungkin bapak-bapak sudah pernah baca kisah ini. Assalamualaikum, wahai anakku, kamu sudah lama tidak pulang. Ibu mendapatkan kabar engkau baru membeli rumah baru. Kata anak itu, betul bu, aku baru membeli rumah baru. Terima kasih anakku, engkau sudah sukses membeli rumah baru. Bulan berikutnya si ibu telepon. Assalamualaikum, wahai anakku, sehat, alhamdulillah bu. Aku dengar dari temanmu juga, katanya kamu baru beli mobil baru ya. Betul bu, kapan kamu pulang? Nanti ya bu, katanya. Bulan berikutnya, si ibu nelpon lagi anaknya. Wahai anakku, ibu tadi pergi ke pasar dan ketemu dengan sahabatmu. Sahabatmu menginformasikan kepada ibu, konon katanya kamu baru beli seekor anjing dari Belanda dengan harga 60 juta. Dan kandangnya pun seharga 20 juta. Apakah benar wahai anakku? Benar bu, kata dia. Apa kata ibu? Wahai anakku, kata ibu itu, katanya. Jika Allah berkenan melahirkan ibu untuk yang kedua kalinya, maka ibu ingin dilahirkan sebagai seekor anjing. Agar setiap hari bisa menatap wajahmu karena berada di depan rumahmu. Dan kamu pun sediakan kandang yang bagus dengan angka 20 juta tadi. Walaupun ini WA gitu kan, saya sampai merinding baca kisah ini kan gitunya. Artinya betapa seorang ibu rindu dijenguk oleh anaknya. Anaknya beli rumah, tahu dari orang lain. Anaknya beli mobil, tahu dari orang lain. Sampai anaknya beli seekor anjing yang sangat mahal, kata dia. Sampai ibu, jika Allah menakdirkan ibu untuk lahir kedua kalinya, ibu tidak ingin dilahirkan sebagai manusia, tapi ingin dilahirkan sebagai seekor anjing. Agar aku bisa menatap wajahmu setiap hari. Rindu luar biasa ini. Maka, kata Nabi, jika saja ada dua Tuhan di dunia ini, maka Tuhan yang kedua aku wajibkan menyembah ibu bapakmu. Ahmad Kamil yang suka pengajian di sini itu salah satu qori terbaik di UIN Bandung itu. Setiap ada acara raker-raker UIN itu, seluruh fakultas itu ingin memakai jasa dia. Dan hari ini hampir sudah 23 gadis yang ingin besanan dengan si Ustadz Ahmad Kamil itu. 6 bulan yang lalu saya diundang pengajian ke rumahnya di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat itu. Berangkat dari sini dengan Pak Zainal Abidin. Apa yang dia lakukan, Pak Hilmi? Ketika dia masuk rumah, ada ibu bapaknya langsung sujud. Kaki kedua ibu bapaknya itu dicium oleh dia, sujud, langsung sujud. Begitu pula ketika dia mau pulang ke Bandung, ke sini kampus, sujud lagi di kedua ibu bapaknya. Kesimpulannya,
Ini Pak Mahmudin juga pernah ikut waktu itu. Kesimpulannya, kenapa Allah berikan kemuliaan yang sangat luar biasa pada anak ini? Karena dia pun ternyata memberikan keistimewaan kepada ibu bapaknya. Sampai adik-adiknya itu kuliah di UPI itu dibiayai oleh dia. Dan tidak boleh meminta kepada ibu bapaknya. Itu saya banyak belajar dari Ahmad Kamil ini. Walaupun mahasiswa kita, gitu, murid kita. Tetapi kualitas akhlak dan iman saya tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itulah kita terus belajar dan belajar. Ya, itu. Ini yang pertama ya, dosa kepada orang tua. Tidak ada presiden sukses, manajer sukses, direktur sukses, rektor sukses, kecuali didukung oleh dua bidadari. Pertama, ibu yang melahirkannya. Yang kedua, istri yang mendampinginya. Ya, disebut dengan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kebalikan dari birrul walidain adalah uququl walidain, berbuat dosa kepada orang tua kita. Baik berbuat baik kepada orang tua kita dan berbuat dosa kepada orang tua. Tidak harus menunggu kematian kita, karena pahalanya langsung dibalas di dunia ini. Begitu juga dengan maksiat yang kita lakukan kepada kedua orang tua itu. Yang kedua kata Rasul, ya Allah, jangan kau terima saumnya, sholatnya, infak, zakat, qiyamul lail dan tadarusnya istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Lalu ada istri yang protes. Kenapa redaksinya bukan suami-suami yang durhaka kepada istrinya? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Dan laki-laki dilebihkan karena Allah melebihkan makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Wabima anfaku, karena laki-laki punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Maksiat yang dilakukan oleh anak dan istri kita, maka kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maksiat yang kita lakukan, istri kita tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beratnya menjadi seorang pemimpin keluarga. Maka redaksinya, jangan kau terima istri-istri yang durhaka kepada suami-suaminya. Karena redaksi hadisnya seperti itu. Ya. Kan gitu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika sedang Isra, sedang Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat penghuni neraka. Satu di antaranya penghuni neraka itu kebanyakan dari perempuan. Apa yang menjadikan perempuan banyak menjadi penghuni neraka? Satu di antaranya adalah tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh suami-suaminya. Ya. Pak Profesor Fuad menjelaskan dalam sejarahnya yang duluan mengajak zina itu adalah perempuan. Maka redaksinya juga az-zaniyatu waz-zani. Ya, perempuan yang berzina akan bergaul dengan laki-laki yang berzina. Ketika menjelaskan maling, asyariku wasyarikot, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Jadi yang banyak menjadi pencuri itu dari golongan laki-laki, kemudian pencuri perempuan. Itu Profesor Fuad mengatakan kalau dari kalangan penzina kebanyakan dari yang mengajak itu adalah perempuan dulu. Kalau dari pencuri adalah yang koruptor itu adalah laki-laki. Itu dalam Al-Quran. Asyariku wasyarikot az-zaniyatu waz-zani. Ini jangan tersinggung ya, ini pendapat Al-Quran, bukan pendapat saya pribadi. Bapak-bapak jangan tersinggung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
أكبر. Terakhir dari rahimakumullah, doa Jibril itu, ya Allah jangan kau terima saumnya, salatnya, zakat, infak dan sedekahnya, qiyamul lail dan baca Qur'annya, orang yang memiliki sifat dendam. Dendam. Ini bahaya. Ya. Jadi seberat apapun orang yang telah menghina kita, menyakiti kita, menjegal kita, memfitnah kita, bahasa Sundanya diregot hawa nafsu itu. Saya berusaha untuk memaafkan seluruh kesalahan orang-orang itu. Ya. Tidak boleh ada dendam di antara kita. Seberat apapun, dan ini memang berat. Juga kita pernah menyakiti siapapun, ibu kita, orang tua kita, tetangga kita, saudara kita, siapapun di antara kita. Kita harus legowo memohon maaf kepada mereka. Dan kedua posisi ini dua-duanya berat. Memberikan maaf berat karena memang sakit kan gitu. Yang kedua, meminta maaf juga gengsi. Ini dua-duanya Pak Helmi posisi yang ini. Posisi yang berat antara memaafkan dan meminta maaf. Saya pernah dapat fitnahan Pak, dapat sampai saya sampai berup gitu, sampai ngapung-ngapung ke muka saya dapat fitnahan waktu itu. Pernah diadu domba oleh orang, disidang tanpa diberikan perlawanan sedikit pun. Sakit hati saya. Sakit. Tetapi kita wal kadzibina wal afina 'anin nas. Ya. Saya punya kekuatan untuk membalas dendam saya itu kepada orang yang telah menghina, menyakiti, menjegal saya itu. Tetapi saya kembali masuk kamar mandi, saya wudu, saya istighfar, ya Allah, maafkan saya. Dan saya pun memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Oleh sebab itulah kata Nabi, sesungguhnya jihad yang paling besar adalah jihad memerangi hawa nafsu kita. Termasuk di masjid ini kan kita itu kan. Khatmil Quran, saya dituduh mendirikan bendera gitu kan, baca Asmaul Husna. Dituduh mendirikan bendera. Demi Allah Pak, saya mah walaupun sudah tidak dijadwal. Bro, walaupun dong akal ka masjid wae gitu kan. Mangga. Bade digentos ku sawaya pengawasan jadwal abdi mangga. Tidak ada. Tidak ada hasrat untuk memberikan tausiah, memberikan ceramah di sini. Saya walaupun tidak dijawab juga tidak apa-apa. Ini kan bagaimana menciptakan suasana batin masjid ini yang sudah bagus, mari kita ramaikan. Ya. Tidak ada tujuan mendirikan bendera NU, bendera Persis, bendera Muhammadiyah dan sebagainya, tidak ada. Dan saya orang yang sangat pembelajar. Insya Allah siapapun yang memberikan tausiah dan ceramah di masjid ini tentang ilmu, saya akan selalu hadir. Asal sayanya ada di rumah dan tidak dalam keadaan sakit kan gitu. Bisa. Ini kan ujian juga buat kita. Mungkin itu bae teu eureun atau ke masjid. Kan gitu cek nafsu. Kenapa? Karena untuk menegakkan kebaikan saja rintangannya luar biasa. Ya. Meningkatnya maksiat tidak ada apa? Tidak ada rintangan karena kita ditemani oleh setan kan. Tapi ketika kita ingin melakukan kebaikan di masjid ini saja rintangannya luar biasa. Kalau kita tidak sabarnya, tidak eledan, tidak saling hargai, tidak saling hormati, ya luar biasa kan. Jadi mari kita berlapang dada hari ini. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu sedang berdakwah dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu, sampai keningnya bercucuran darah. Rasulullah mengangkat kedua tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Padahal Rasulullah didatangi oleh Jibril. Wahai ya Rasulullah,
jika engkau menghendaki gunung Thaib, akan aku lempar untuk menghancurkan orang-orang yang telah menghinamu, mencibirmu, dan menjegalmu. Maka lahirlah pasangan Abu Jahal dan Ummu Jumel. Abu Jahal dan Ummu Jumel itu pekerjaannya setiap Rasulullah akan lewat ke masjid, karena melewati rumah dia, kemudian beling itu ditumbuk, kemudian si beling itu Si beling itu diaurkan, dilempar ke jalan itu agar Rasulullah SAW luka ininya. Bayangkan, tidak seberat itu perjalanan kita berangkat dari rumah ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat. Rasulullah berat. Maka ada pasangan Ummu Jumel dan Abu Lahab. Dua-duanya manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasangan yang bejat. Dan hari ini sedang, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, daripada aku terus-menerus disiksa dalam neraka, maka jadikanlah aku sebagai tanah. Dan kedua, memakmurkan masjid ini adalah kewajiban kita semua. Yuk kita tawel tetangga yang belum tahu hafal jalan ke masjid kan gitu. Di mensos kan berseliweran kan gitu. Mari kita sholat di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Ada orang yang ditegur datang ke masjid kan, ngamuk dia teh. Ketika sehat, hadirinmakumullah yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan kesalahan saya selama ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amal soleh yang kita lakukan. Dan sebesar apapun dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah berkenan untuk memaafkan dan mengampuninya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan wafat husnul khotimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli ashabi sayyidina Rasulillahil ma'in. Allahumma inna nas'aluka alaina salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najat wal afina narin hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyinna halaqana bil Qur'an wa nazzina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna wa zuqna wa tahu ana al-layli wa atrafa nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatu
السلام على من أوهي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.